Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Menhua Candu. Kali ini Mimin akan membahas tentang Lord of Summons Sudden Mutation. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung aja ke videonya. Di suatu perbukitan, kita diperlihatkan di sini ada seseorang yang tengah berlari menghindari sesuatu. Dan ternyata itu adalah Desert Ghost Wolf normal level 3, HP 80, attack 20, defense 3, skill bite. Dapat diketahui di sini orang-orang ini ada magi, ada juga cleric dan warrior. Mereka tergesa-gesa dan mendapatkan arah tujuan ke arah hutan dan berlari ke sana. Sehingga salah satu teman mereka terjatuh dan ada serigala yang siap menerjang teman mereka. Dan ada tusukan dari arah samping. Dan itu sebuah pedang. Dan ada langkah kaki mendekati mereka. Pria berkerudung level 1. Level 1 Rocky. Pemuda itu membuka jubahnya dan bersiap ingin menyerang monster yang ada di depannya. Seketika monster itu menuju dirinya. Dan pemuda tersebut bersiap ingin melawan monster tersebut dan langsung menerjangnya. Hingga tabrakan demi serangan dilancarkan pemuda itu hingga serigala itu telah dihabisi. Seketika orang-orang bertanya, kenapa pemuda itu bisa mengalahkannya? Sontak teman dan kawannya menyadari bahwa ada segerombolan lagi yang siap ingin menerjang mereka. Ayo cepat kabur, ucap seorang wanita yang ada di grup itu. Tapi laki-laki itu dengan santainya mengeluarkan skillnya. Seketika player Lin Yuan memanggil skeleton dan melemparkannya. Skill kartu skeleton warrior dan melemparkannya ke arah monster itu. Seketika dari portal magic keluarlah sebuah skeleton warrior level 3 HP 100 yang siap menyerang ke segerombolan serigala. Seketika pemuda tersebut tersenyum dan bersiap-siap bersama skeletonnya ingin menyerang. Seketika serang demi serang pun terjadi di daerah itu. Di 15 menit kemudian, Lin Yuan sudah menghabisi Ghost Wolf yang ada dan dia mencabut pedangnya, membunuh 16 Ghost Wolf, mendapatkan 160 XP dan mendapatkan 16 gigi, 16 kulit, 16 cakar. Setelah menghabisi serigala itu, Lin Yuan memasukkan skeletonnya ke summoning space. Dan ketiga perempuan yang diselamatkan Lin Yuan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Perempuan yang berambut merah bertanya kepada Lin Yuan, apakah dia mage? Tapi mage kok bisa mencubun skeleton? Saya mage tapi tidak seperti kamu memiliki skill itu. Sontak Lin Yuan tersenyum menanggapi hal itu. Lin Yuan berkata di dalam hati, saya punya kelas terlarang tingkat SSS. Player Lin Yuan level 2, kelas Necromancer. Bakat panggilan gelap pintu neraka. Kekuatan 5, fisik 25, mental 30, XP
159/237. 3 tahun lalu, para ilmuwan mengamati sebuah planet raksasa misterius yang bernama planet ajaib tiba-tiba muncul di samping planet biru. 3 bulan lalu juga terjadi perusahaan misterius yang mengumumkan sebuah game virtual yang bernama Immortal World dan mengejutkan dunia. Setelah memasuki Immortal World dengan menggunakan kacamata realitas virtual yang mereka kembangkan, manusia dikategori ke dalam berbagai kelas melalui peningkatan level. Mereka mendapatkan kemampuan untuk melawan monster di dalam game. Hingga suatu hari beberapa orang mulai mendapatkan kemampuan yang sama di dunia nyata dengan yang telah mereka dapatkan di dalam game. Orang-orang ini disebut orang-orang terpilih. Muncul segerombolan pengikut setan yang menyebut diri mereka percaya bintang dewa jahat mulai memasuki dunia nyata dari dunia virtual dan mulai mengkill orang. Lin Yuan berkata, "Orang tuaku meninggal dalam bencana itu." Dalam hati, manusia mengumpulkan seluruh kekuatan planet dan melawan, tetapi pada akhirnya kita semua kalah oleh para pengikut setan. Tapi saya tidak menyangka bahwa 1 jam lalu saya benar-benar akan berinkarnasi kembali ke saat pertama saya masuk Immortal World. Dan kali ini sistem memberi saya bakat SSS yang terlarang. Sistem mengucapkan selamat. Anda mendapatkan satu-satunya kelas terlarang Necromancer. Bakat Anda adalah 1. Panggilan gelap tingkat SSS. 2. Gerbang neraka tingkat SSS. Kali ini saya harus meningkatkan kekuatan dan keterampilan saya lebih cepat untuk melindungi planet biru dan keluarga saya. Apakah Anda ingin menggunakan pemanggil gelap ke Ghost Wolf? Ya. Seketika itu, mayat dari Ghost Wolf bangkit dan menjadi anggota Lin Yuan. Diketahui status dari Ghost Wolf zombie level 3, HP 80, serangan 20, pertahanan 3, skill gigitan tubuh kematian. Gigitannya memberikan 200% kerusakan terhadap musuh. Juga memiliki tubuh kematian kebal terhadap rasa takut, racun, kebutaan, cedera, dan efek pendarahan. Lin Yuan berkata dalam hati, mereka juga dapat tubuh kematian dan kekal terhadap banyak efek negatif. Mengenai bakatku yang lain yaitu gerbang ke neraka, bisa menyimpan monster yang aku dapatkan. Itu berarti jika levelku naik, aku akan mendapatkan pasukan kematian yang tak terkalahkan. Wanita berkacamata bertanya kepada Lin Yuan, yang dapat menghidupkan mayat hidup. Kenapa kamu dapat menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Waktunya hampir tiba. Dan ada sebuah notifikasi menyebutkan bos dunia raksasa Dead Wolf turun ke daerah bebatuan. Lin Yuan berkata, ini waktu untuk membunuh bos. Seketika para player terkejut saat melihat fenomena yang terjadi. Dari langit terbukalah sebuah portal yang memperlihatkan ada sebuah mata yang menatap mereka. Seketika mereka sadar itu adalah raksasa Dead Wolf. Segera mereka lari dari wilayah itu. Kemudian mereka yang tertinggal dicakar dan digigit oleh monster bos itu. Seketika ada notifikasi menyebutkan status dari bos yaitu raksasa Dead Wolf Lord level 6, HP 2400, serangan 360, pertahanan 48, skill mengaum, hati raksasa, dan cakar kematian. Di suatu tempat, ada 3 orang yang lagi menahan temannya untuk tidak sendirian mengalahkan serigala Dead Wolf bos tersebut. Karena Dead Wolf tersebut telah membunuh salah satu rekan mereka. Dengan pasrah, mereka pun bersembunyi di sebalik bebatuan agar tidak ketahuan oleh serigala kematian tersebut.
Kemudian mereka melihat ada seseorang yang datang menghampiri serigala tersebut. Mereka kelihatan heran mengapa pemuda tersebut hanya seorang diri. Kemana parti pemuda tersebut? Kedua pemuda yang bersembunyi di balik bebatuan sontak berbisik kepada temannya, kenapa pemuda itu sendirian? Dia tidak takut, padahal itu adalah bos dunia level 6. Diceritakan, level monster terbagi atas normal, elite, leader, lord, king, monarch, dan god. Seketika Lin Yuan sudah berada di depan monster serigala kematian tersebut dan bersiap ingin menyerang monster tersebut. Dari kejauhan mereka meneriaki Lin Yuan, "Apakah kamu gila melawan bos itu? Kamu mencari kematian," ucap salah seorang parti yang lagi bersembunyi. Seketika, bos tersebut mengeluarkan skill kepada Lin Yuan. War Boss Active Skill, Howl. Dan Lin Yuan menghindari serangan dari bos tersebut. Setelah Lin Yuan berhasil menghindari serangan bos tersebut kemudian menyerang Lin Yuan kembali dengan skill Death Claw. Diceritakan, sebelum Lin Yuan bereinkarnasi, Lin Yuan juga pernah melawan Death Wolf tersebut bersama teman-teman partinya. Death Wolf itu level 6 dengan HP 3400. Lin Yuan bersama teman-temannya kalah dalam pertempuran tersebut bersama Death Wolf. Tapi sekarang Lin Yuan sudah mempunyai kekuatan yang cukup untuk melawan Death Wolf tersebut. Jadi, Death Wolf tersebut bukan tandingan Lin Yuan. Seketika bos dunia level 6 pun marah dan muncul notifikasinya. Lin Yuan tersenyum dan bersiap mengaktifkan skill pintu kegelapan. Kemudian keluarlah pintu kegelapan. Seketika Death Wolf kaget dengan kemunculan pintu itu. "Ayo pasukanku," ucap Lin Yuan. Seketika keluarlah pasukan serigala dari dalam pintu tersebut. Seketika Lin Yuan bersama serigalanya menyerang Death Wolf tersebut bersama-sama, sehingga Death Wolf tersebut mengalami kesulitan menghadapi serigala Lin Yuan. Seketika Lin Yuan berkata, "Ini saatnya." Kemudian Lin Yuan melompat ke arah monster Death Wolf tersebut. Kemudian Lin Yuan menyerang monster Death Wolf tersebut secara bertubi-tubi. Setelah menyerang serigala Death Wolf tersebut, serigala Death Wolf tersebut mengalami kesakitan yang cukup sakit, sehingga serigala Death Wolf tersebut mengejar Lin Yuan. Ini sebenarnya adalah taktik yang disediakan oleh Lin Yuan. Jadi Lin Yuan tersebut dikejar lalu diserang oleh monster serigalanya. Ini taktik yang cukup kuat, ujar Lin Yuan, sehingga serigala tersebut dapat dilumpuhkan oleh Lin Yuan. Oke, di sini dua orang yang di sebalik batu yang kaget melihat Lin Yuan. Sangat menakjubkan. Itu adalah bos Death Wolf level dunia. Di saat mereka berdua fokus melihat Lin Yuan bertarung melawan Death Wolf, di belakang mereka ada 3 orang yang lagi tertawa kecil melihat pertarungan Lin Yuan tersebut. Seketika beberapa menit kemudian, Lin Yuan melompat ke arah monster Death Wolf tersebut.
Lin Yuan mencoba menusukkan pedangnya ke kepala Dead Wolf tersebut. Seketika muncul notifikasi critical hit. Boss Happy berkurang dari 500 sampai 80. Seketika bos dunia Dead Wolf dapat dikalahkan oleh Lin Yuan dengan menusukkan pedang ke kepala Dead Wolf tersebut, sehingga bos Dead Wolf tersebut berada di ambang kematian. Setelah Lin Yuan mengalahkan bos tersebut, Lin Yuan menatap bos tersebut dengan tatapan yang sangat tajam. Seketika, orang yang bertiga bersembunyi di belakang bebatuan tadi yang tertawa sinis kepada Lin Yuan akhirnya keluar ingin menyergap Lin Yuan. Tetapi Lin Yuan sudah mengidentifikasi hal ini dan bersiap ingin menyerang mereka bertiga. Kedua orang yang bersembunyi di balik batu, salah satunya memperingatkan Lin Yuan akan bahaya yang akan datang. Seketika Lin Yuan menebas ketiga orang tersebut dengan satu kali serangan, dan mereka pun mati akibat tebasan pedang Lin Yuan. Setelah Lin Yuan mengalahkan orang bertiga itu, orang yang berada di balik batu merasa terkesan dengan serangan Lin Yuan. Dia membunuh ketiga orang tersebut dengan satu kali serangan. Lin Yuan juga tidak lupa dengan bos Dead Wolf tersebut, sehingga Lin Yuan menebas bos Dead Wolf tersebut dengan satu kali serangan, sehingga serangan Lin Yuan mengalami critical hit kepada bos Dead Wolf tersebut. Setelah Lin Yuan mengalahkan bos level dunia tersebut, Giant Dead Wolf, Lin Yuan mendapatkan 480 XP dan 1 Soul Gem. Lin Yuan penasaran akan mendapatkan hadiah apa setelah mengalahkan bos dunia tersebut. Kemudian keluarlah kedua harta dari dalam tubuh monster tersebut. Yang satu peti harta karun, yang satunya lagi adalah Soul Gem. Kemudian muncul notifikasi yang menjelaskan efek dari Soul Gem tersebut, yaitu sebuah permata yang mengandung kekuatan jiwa. Setelah mengumpulkan sejumlah tertentu, Anda dapat pergi ke Dewan Abadi untuk menukarnya dengan peralatan legendaris. Di dunia ini, senjata pedang juga terbagi atas blank iron, bronze, silver, gold, dark gold, epic, legendary, dan mythical. Untuk pemula, pedang yang dipakainya adalah rank blank. Kemudian dilanjutkan dengan blank iron equipment. 2 jam yang lalu, berdasarkan pengalaman Lin Yuan di kehidupan sebelumnya, Lin Yuan memanipulasi 2 prajurit kerangka untuk memancing kadal pasir hitam tingkat elit. Lin Yuan mendapatkan kesempatan untuk membuka peti perunggu yang mereka jaga, dan jubah kadal hitam di dalamnya adalah perlengkapan peringkat perunggu. Kemudian Lin Yuan membuka peti harta karun tersebut dan mendapatkan pedang bulan perak, jenis senjata, efek pedang dengan energi cahaya bulan, kekuatan serangan plus 100, agility plus 10. Kemudian mata kematian, perak, jenis aksesoris, efek pikiran plus 40, sinar korosi tingkat 1, kemampuan tambahan, menyebabkan kerusakan kecepatan atau kerusakan korosi pada musuh sasaran 200%. Kemudian ramuan pemulihan, jenis ramuan, efek segera memulihkan 20% HP dan mana setelah digunakan. Kemudian mendapatkan skill scroll level 1. Efeknya meningkatkan 100 poin kemampuan keterampilan setelah digunakan. Selanjutnya Monster Essence,
Efeknya, esensi yang hanya dijatuhkan oleh monster kuat dapat digunakan untuk membuat ramuan. Secara tidak langsung, setelah menggunakannya, dapat meningkatkan kekuatan atribut pikiran sebesar 10 poin. Sekarang di dalam inventory Lin Yuan terdapat 5 item. Akhirnya Lin Yuan sudah naik ke level 4 setelah mengalahkan Dead Wolf tersebut. Notifikasi menjelaskan player Lin Yuan level 4, profesi Necromancer. Bakat, pemanggilan gerbang kegelapan dunia bawah, 0/40. Kekuatan 10, fisik 10, agility 25, min 35, XP 52/779. Lin Yuan merasa hal ini bagus untuknya, karena level Lin Yuan sudah meningkat secara drastis dalam penyelesaian bos level dunia tersebut. Lin Yuan mengambil arwah bos monster level dunia tersebut dan menjadikannya sebagai pasukannya yang baru. Kemudian muncul notifikasi tentang bos Giant Dead Wolf tersebut. Bos level 6, HP 2400, kekuatan serangan 360, pertahanan 48, kemampuan leritingan serigala, jahat, hati sang binatang buas. HP-nya ditingkatkan sebesar 1000. Sakar maut, kekuatan serangan meningkat sebesar 150. Kemarahan mayat hidup, serangan unit sekutu tambah 10%. Peluang serangan kritis 20%. Setelah Lin Yuan berhasil menjinakkan serigala bos level dunia Dead Wolf tersebut, Lin Yuan menyimpannya ke gerbang kegelapan milik Lin Yuan itu sendiri dan memasukkan serigala Dead Wolf ke dalam gerbang sambil dilihat oleh orang-orang di sekelilingnya. Kemudian Lin Yuan menatap ke mereka dan mereka langsung menghilang. Lin Yuan merasa heran dengan orang-orang itu. Kemudian Lin Yuan bersiap-siap ingin pergi dari tempat itu dan menghampiri salah satu dari teman orang-orang yang bersembunyi di balik batu. Salah satu temannya merasa cemas dengan kedatangan Lin Yuan. Ternyata Lin Yuan memberikan sebuah pedang kepadanya, dan dia pun kaget dengan pedang ini, karena pedang ini sangat bagus. Dan Lin Yuan melambaikan tangannya kepada pemuda itu. Dan teman-teman pemuda itu sangat kaget dengan pedang yang dikasih Lin Yuan. Kemudian Lin Yuan merasakan ada sesuatu yang ada di luar. Sesuatu itu adalah karena dia sudah lama bermain game tersebut dan membuka helm permainan tersebut. Setelah membuka helm tersebut, Lin Yuan merasa pegal di seluruh tubuhnya dan mendapatkan notifikasi Immortal World. Di dalam Immortal World terdapat banyak pilihan tempat yang bisa dikunjungi. Ada tempat West Desert Country, Southern Empire, Northern Hades Empire, dan Tidal Island. Kemudian Lin Yuan sedang memilih tempat mana yang ingin dia kunjungi. Lin Yuan sudah menetapkan pilihannya, dan Lin Yuan memilih West Desert Asian Country. Tidak berapa lama kemudian dia teringat tentang masa lalu. Dia sudah susah payah meminta tolong kepada orang di sekitarnya. Dia sudah berusaha meminta tolong dalam kesadarannya. Tak lama kemudian, Lin Yuan membuka matanya dan melihat 3 orang bertudung
dan di belakangnya ada mata besar yang merah. Ingatan Liuan sebelumnya mengingatkan bahwa ada lambang kuning di dada pemuda berjubah tersebut. Lambang tersebut adalah pemuja dewa jahat yang pernah memanggil dewa jahat ke dunia. Saat itu mereka berhasil memanggil dewa jahat tersebut dan membuat dunia semakin kacau. Lin Yuan ingin menghentikan tragedi tersebut supaya tidak terulang kembali. Jadi dia berencana memikirkan cara bagaimana supaya dia bisa mencegah hal itu terjadi. Seketika Lin Yuan mendapatkan notifikasi skeleton yang dapat dipanggil di dunia nyata. Orang yang bisa memanggil kekuatan dari dalam game adalah orang yang terpilih. Orang yang terpilih memiliki keberuntungan yang sangat besar dan memiliki kelebihan yang sangat luar biasa yang mereka bawa dari dalam game. Jadi Lin Yuan memutuskan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya terlebih dahulu supaya bisa melatih kekuatannya. Kemudian ini adalah waktunya. Kemudian Lin Yuan bertemu dengan kedua orang tuanya dan menyiapkan makanan untuk kedua orang tuanya. Dan orang tuanya tidak sabar ingin makan. Di kehidupan sebelumnya, Lin Yuan hanya bermain game. Dia tidak mengetahui orang-orang yang ada di luar. Kemudian mereka berdua meninggal di depan mata Lin Yuan. Lin Yuan mengalami rasa sakit yang luar biasa pada saat itu. Agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, Lin Yuan akan melindungi mereka berdua. Seketika, Lin Yuan ingin mengungkapkan bahwa dia akan belajar memasak. Seketika, kedua orang kakaknya terdiam dan terharu mendengar Lin Yuan ingin belajar memasak. Kemudian Lin Yuan melanjutkan aktivitasnya menaiki tangga, melakukan sit-up, melatih memukul, dan berlari sejauh mungkin untuk meningkatkan fisiknya, supaya dia dapat menggunakan kekuatan dari dalam game ke dunia nyata dengan lebih baik, dengan meningkatkan kekuatan fisiknya. Dengan ini, Lin Yuan bisa mengendalikan kekuatan dari dalam game dengan lebih baik, karena dia sudah melatih fisiknya. Saat ini, Lin Yuan sudah memasuki ruang untuk menuju ke wilayah yang dituju Lin Yuan. Kemudian ada seorang bayangan elang yang besar. Elang tersebut menghampiri Lin Yuan dan bersiap ingin menyerang Lin Yuan. Lin Yuan dapat mengantisipasi hal ini dan bersiap ingin menyerang elang tersebut. Sehingga elang tersebut terbunuh oleh satu kali serangan Lin Yuan. Muncul notifikasi membunuh 3 Wailing Bird, mendapatkan 15 XP. Lin Yuan hanya menatap mayat elang tersebut dan menjadikannya pasukan elang milik Lin Yuan sendiri. Sekarang Lin Yuan memiliki banyak pasukan. Dan sekarang Lin Yuan memasuki sebuah gua. Di dalam gua tersebut banyak sekali serigala di dalamnya. Lin Yuan bersiap-siap ingin menyerang kawanan serigala tersebut dan memancing serigala tersebut keluar. Setelah serigala tersebut sudah mendapatkan targetnya yaitu Lin Yuan, Lin Yuan juga bersiap ingin menyerang kawanan serigala tersebut. Kawanan serigala tersebut sudah dekat kepada Lin Yuan
dan ditebas oleh Lin Yuan berkali-kali, sehingga kawanan serigala tersebut banyak yang mati oleh serangan Lin Yuan. Kemudian serangan gelombang kedua dilancarkan oleh serigala, tetapi dapat dikalahkan oleh Lin Yuan. Kemudian gelombang ketiga pun datang. Lin Yuan sudah bersiap dengan hal ini. Dia sudah tahu bahwa serigala ini tidak akan menyerah begitu saja. Kemudian Lin Yuan mengibaskan pedangnya ke arah serigala tersebut secara bertubi-tubi, dan serigala tersebut mati secara keseluruhan. Kemudian muncul notifikasi membunuh 20 serigala, membunuh 30 serigala, sampai seterusnya. Lin Yuan mendapatkan notifikasi tersebut, sehingga Lin Yuan puas dengan hasilnya pada hari ini. Kemudian muncul notifikasi berhasil membunuh 40 Desert Ghost Wolf, level up, dan Lin Yuan dapat naik ke level 5. Dan mayat serigala tersebut Lin Yuan jadikan pasukannya, kemudian dimasukkan ke gerbang kegelapan milik Lin Yuan. Setelah memasukkan banyak arwah serigala yang telah menjadi pasukan Lin Yuan bersiap menuju ke kota yang ingin dia tuju. Dari kejauhan, Lin Yuan sudah dekat dengan kota yang dia tuju. Tinggal beberapa jam lagi baru sampai ke kota tersebut. Di sebuah kota yang ramai, Lin Yuan berjalan di tengah-tengah keramaian tersebut dan menuju ke sebuah rumah di depan Lin Yuan. Setelah sampai di rumah tersebut, Lin Yuan mengintip dari luar apakah ada orang di dalam. Ternyata ada pria tua yang berada di dalam rumah tersebut. Kemudian Lin Yuan berkata, "Instruktur Koshi, saya ingin belajar sebuah kemampuan." Di dalam game World of Immortality, keterampilan biasanya diperoleh dari buku, keterampilan yang dijatuhkan oleh monster, dan di dalam peti harta karun. Setiap profesi memiliki instruktur pemula tersendiri yang bertanggung jawab untuk mengajarkannya. Kemudian Lin Yuan menjelaskan bahwa ini adalah instruktur Lin Yuan ketika Lin Yuan masih seorang penyihir pemula di kehidupan Lin Yuan sebelumnya. Namanya adalah Konsi. Di kehidupan sebelumnya, Lin Yuan merupakan seorang penyihir. Oleh karena itu, Lin Yuan hanya tahu sedikit sekali informasi tentang kemampuan pemanggilan roh ini yang Lin Yuan peroleh dalam kehidupan ini. Kemudian Lin Yuan memberikan segepok uang perak kepada pria tua tersebut. Kemudian pria tua tersebut memberikan sebuah cahaya kepada Lin Yuan. Kemudian Lin Yuan mendapatkan notifikasi, "Selamat pemain, Anda mendapatkan 3 kemampuan." Kemampuan yang pertama, Lin Yuan mendapatkan Spirit Flame, rank Black Iron, level 1. Yang kedua, Lin Yuan mendapatkan Art of Healing, rank Black Iron, level 1. Kemudian yang terakhir, Lin Yuan mendapatkan Art of Concealment, rank Black Iron, level 1. Kemudian setelah Lin Yuan mendapatkan skill yang ia perlukan dalam menjelajah, Lin Yuan melanjutkan perjalanan menjelajahnya ke sebuah daerah yang bernama Black Sand Mountain. Lin Yuan memasuki sebuah gua
Di dalam gua tersebut terdapat kobold yang bersembunyi, dan ini cocok untuk naik level, ujar Lin Yuan, sambil meminum ramuan yang ia bawa. Setelah meminum ramuan tersebut, Lin Yuan memanggil pasukan rohnya untuk menelusuri gua tersebut. Setelah Lin Yuan lama berjalan, kemudian Lin Yuan berhenti di sebuah gua yang agak besar. Lin Yuan curiga kalau ada sesuatu di dalam, kemudian melemparkan obornya ke depan. Seketika kelihatan siluet bayangan kayak serigala. Ternyata itu adalah kobold yang sedang berkumpul. Kemudian kobold tersebut sadar akan kehadiran Lin Yuan, kemudian bersiap ingin menyerang Lin Yuan. Lin Yuan pun tidak tinggal diam. Lin Yuan menyuruh serigalanya menyerang gerombolan kobold tersebut. Kemudian Lin Yuan maju dengan kecepatan penuh mengarah ke kobold-kobold yang sedang berkumpul tersebut. Dan seketika Lin Yuan mengayunkan pedangnya secara bertubi-tubi, sehingga membunuh 2 kobold yang ada di dekatnya. Kemudian muncul notifikasi Lin Yuan berhasil membunuh 8 kobold. Seketika kobold tersebut mengepung Lin Yuan, dan Lin Yuan mengaktifkan skill menghilang, sehingga Lin Yuan bisa berpindah ke belakang kobold tersebut dan bisa membunuhnya. Muncul notifikasi mengatakan bahwa telah membunuh 20 kobold, sehingga Lin Yuan mengalami peningkatan pada skill menghilangnya. Dan Lin Yuan di sini sudah merasa senang. Tapi Lin Yuan masih harus meningkatkan level kobold yang sudah dia ambil arwahnya dari kobold yang telah mati. Dan sekarang para kobold menjadi pasukan Lin Yuan. Kemudian Lin Yuan memerintahkan pasukan kobold untuk maju menelusuri gua tersebut. Setelah berjalan cukup lama, Lin Yuan menemukan gua yang dindingnya berlubang-lubang, dan Lin Yuan merasakan sesuatu yang tidak beres yang ada di dinding tersebut, sehingga Lin Yuan mengeluarkan kekuatan api ke arah slime yang sedang lari terbirit-birit. Kemudian Lin Yuan berhasil mengalahkan slime tersebut. Di belakang Lin Yuan ada sepasang mata merah yang sedang memandangi Lin Yuan. Monster tersebut mendekati Lin Yuan, kemudian ingin memukul Lin Yuan. Lin Yuan sadar akan hal tersebut. Yang menyerangnya Kobold Officer Elite, sehingga kejadian ini diilustrasikan seperti seekor ular yang sedang mengincar seekor serigala. Ular tersebut siap menyergap serigala. Serigala tidak mengetahui bahwa ada bahaya yang akan mendekat, sehingga serigala tersebut dapat dijatuhkan. Kemudian kita diperlihatkan wujud dari Kobold Overseer kelas Elite tersebut. Oke, cukup sekian video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe.